Hai, Oga di sini. Ya, ini adalah New Genio tahun 2022. Wow, motor ini lumayan kelihatan ya upgrade-nya dari versi sebelumnya. So, buat kalian yang berencana mau membeli motor ini, nggak ada salahnya kalian tonton dulu video ini sampai habis, oke? Siapa tahu bisa jadi sumber referensi buat kalian. Disclaimer dulu, video ini nggak lama, video ini simple aja dan cuma sebentar. Oke, bagian pertama yang mau gua bahas duluan adalah eh, apa aja sih yang kita dapat kalau misalkan kita beli motor ini gitu. Yang pertama kita dapat adalah ini adalah toolkit yang isinya itu obeng dan kunci busi, ya pasti itulah nggak perlu dibuka. Dan kita juga dapat buku panduan dan juga buku servis yang nggak akan kita baca juga. Dan ya dapat jaket warna merah hitam. Dan tentunya pasti dapat helm juga, dan kita nggak perlu buka karena ini pasti helm yang dikasih juga ke Honda Scoopy gitu ya, skip soal itu. Lalu tentu saja kita dapat motornya gitu, nggak mungkin kita beli motor nggak dapat motornya, masa iya dikasih helm aja. So, mata gue langsung tertuju ke velgnya nih ya kan. Ini motor velgnya sekarang 12 inci gitu, yang tadinya 14 inci. Jadi sekarang dikasih ring 12 inci yang dimana itu adalah sama banget yang dipakai juga oleh Honda Scoopy gitu. Jadi motor ini kelihatannya sekarang udah bener-bener cakep gitu karena velgnya yang 12 inci. Lalu kalau ke atas, ke bagian bawah joknya dulu deh kita buka, oke? So, di atas ini polos ya, polos, kosong, kosong sama kayak harapan. Gue mau lihat tangkinya dulu. Dia itu pakai solar ya, karena mesinnya diesel dan juga pakai turbo. Gak mungkin lah, ini bensin lah pastinya. Dan untuk penyimpanan di sini ya kayaknya cukup untuk jas hujan aja ya. Kalau misalkan untuk helm half face pun kayaknya juga nggak cukup karena kecil gitu. So, lanjut ke bagian laci depan sebelah kiri. Di sini juga kecil banget ya sebenarnya. Ini cukup untuk naruh sarung tangan aja. Lalu untuk laci sebelah kanan di sini ada power outlet kelihatannya. Ya, coba kita buka dulu. Ya, ini power outlet yang harus disambung lagi. Ini fungsinya untuk ngecharge handphone kalian gitu, bukan untuk ngecharge mobil listrik atau Tesla gitu. Ini nggak cocok, itu nggak akan ngangkat. Oke, lanjut kemana dulu nih? Ke bagian speedometernya dulu, oke? Speedometernya bulat ya. Coba kita nyalain dulu deh. Ya, ternyata ini digital, yang nyala hanya bagian kecil gitu, kayak strip lakban. Ya, kecil banget. Lalu bagian depannya, lampu depannya imut ya. Dan ini udah LED ya bagian lampu utamanya. Untuk lampu seinnya ini masih bohlam. Ya, payah. Ya, ini juga masih bohlam, sama kanan kiri sama bohlam, masa berbeda. Dan gue tetap salfok sama bannya gitu, velgnya yang sekarang udah 12 inci dan ya imut gitu. Lalu kemana lagi ya? Kita ke disc brake-nya ya polos aja biasa dan pakai kaliper Tokicho, Tokicrot, enggak, iya Tokicho. Biasanya kan Nissin Wafers gitu. Sekarang Honda pakai Tokicho. Udah sering lah Honda sekarang pakai Tokicho. Lalu ya motor ini looks-nya itu kecil ya, untuk kalian yang tinggi badannya 160 atau di bawah itu ini cocok banget buat kalian miliki gitu, karena ini motor bener-bener simple dan kecil banget gitu. Ya enak gitu untuk selap-selip gitu ya, begitulah. Terus karena ini versi CBS aja jadi nggak ada tombol ISS di situnya ya, jadi polos aja gitu. Gasnya lumayan enak. Terus kita ke bagian footstepnya ini polos banget sih. Honda nggak upgrade sih, beda sama punyanya Scoopy, agak bagus ya footstepnya. So ya biasa aja. Terus ya ini cover knalpotnya juga polos banget sih. Di sini pentilnya di sini pentilnya ya, tutup pentilnya juga ya udah miring ya ke samping, nggak lurus lagi, karena kalau lurus mompanya susah gitu, jadi ya dikesampingkan gitu, diarahkan ke samping maksudnya. Dan ya bagian belakangnya lumayan imut juga ya. Untuk lampu-lampu ini bagian sen juga masih bohlam, stop lamp juga bohlam ya, masih bohlam lah di bagian belakang semuanya. Lalu di sebelahnya ada tulisan Genio yang pastinya gua
cabut karena motor ini sebenarnya gue beli untuk sedikit di custom gitu biar lucu aja gitu. So untuk bagian permesinan, permesinan ini mesinnya pakai 110 cc sama yang kayak yang dipakai Honda Scoopy gitu. Jadi dari torsi, cc dan lain-lain ini di atas kertas sama banget. Hanya bedanya di sini masih ada kickstarter gitu. Sementara di Scoopy ada yang versi nggak pakai. Dan ini masih trombol juga nih rem belakangnya. Lalu bagian lainnya standarnya nih ya, standarnya masih di samping ya. Walaupun mungkin standarnya nggak seperti standar hidup kalian gitu, tapi setidaknya ini standarnya masih di samping. Ngomong apa? Dan di sini masih ada tulisan ESP yang artinya ya ya itulah. Ya motor ini bisa dibilang mungil gitu ya, cocok untuk anda yang mungil juga gitu. Next, gue lupa tadi bahwa motor ini udah kombi brake, jadi kalau misalkan kalian tekan rem, jadi ngerem depan belakang gitu udah otomatis. Ya disc brake-nya memang polos seperti itu. Lalu ini shock depannya ini polos banget. Ini pasti gue nanti ganti pakai upside down gitu, cari dulu lah kalau ada itu pun. Terus untuk warna ya, ini warnanya merah sih sebenarnya pinggirnya. Ya sebenarnya kurang matching kalau menurut gue gitu. Dan ini bukan stiker, ini bener-bener warna merah di bagian situ. Ya agak payah sedikit lah. Tapi ya ini bagus gitu. Untuk motor custom ya nggak masalah warna, karena warna pasti diganti gitu. Nanti juga pun diobrak-abrik gitu. Jadi nggak penting lah warna. So gue lupa di sini juga tuasnya udah pakai pengunci gitu. Ada tuas penguncinya. Jadi kalau misalnya kalian parkir di jalanan yang di parkiran yang menurun gitu, jadi motor ini nggak akan lari kemana-mana, sama kayak Jodoh, dia nggak akan kemana-mana kalau misalkan Jodoh gitu. Iya, dan ada tulisan Honda dari situ. Iyalah, masa tulisannya Suzuki. Dan ya ini bannya kan kecil ya, 12 inci. Coba kita bandingkan sama Mio S yang di sebelah sana. Mio S ini velgnya ukurannya 14 inci gitu, dan pakai ban yang jadinya tipis gitu karena velgnya gede gitu ya. Cukup berhasil gitu kalau misalkan Honda sekarang pakai velg yang ukurannya 12 inci jadi gitu. Jadi kelihatannya si New Scoopy ini kelihatan lebih kokoh gitu dan berisi gitu jadinya. Ya guys, gitu aja. Buat kalian ya, kalau misalkan mau beli motor ini harga OTR di Bali harganya 19 juta harganya ya untuk OTR Bali, untuk versi yang CBS gitu. Kalau misalkan untuk CBS ISS itu harganya sekitar 20 jutaan gitu, yang dimana itu harganya mendekati ke harga Honda Scoopy gitu. Jadi kalau misalkan kalian bingung mau beli Scoopy atau ini, ya cobalah dipikir-pikir dulu. Kalau gue ngambil ini karena ini motor untuk di custom gitu, bukan untuk dipakai standarnya begitu. Terima kasih sudah menonton.